Jadi, saya itu, di waktu kecil itu saya tinggal di sebuah tempat yang bernama Pondok Besi. Pondok Besi itu ya mungkin, tepatnya itu di belakang Benteng Marlboro. Kemudian, saya pindah lagi, dari situ saya pindah ke Kebun Gran. Kebun Gran itu juga ya, kalau ya posisinya itu di belakang protokol itu kan ada Prapto tuh, di belakangnya itu saya pindah. Di jalan belakangnya saya tinggal di situ. Nah, saya menempuh pendidikan SD itu di SD 9. Kebetulan itu di Anggut Atas, SD 9, berdekatan dengan, rumahnya Bung Karno. Mungkin sekitar 100 sampai 200 meter lah itu, sekolah saya dengan, rumahnya Bung Karno. Kemudian saya SMP 7 di Lingkar Barat. Nah, karena, SMP itu di dekat lapangan bola, jadi saya jadi pemain bola. Nah, ketika saya waktu, SD, saya tinggal di belakang masjid. Jadi saya sering main di masjid. Dan waktu itu saya alhamdulillah, waktu SD itu saya juara ngaji, juara azan, juara sholat. Dulu ada pertandingan sholat, saya selalu mendapatkan, nomor di itu, karena saya dekat main sama masjid. Nah, setelah SMP saya di Lingkar Barat, saya dekat lapangan bola, di depan dulu ada lapangan bola. Jadi setiap hari kita main bola, dan akhirnya saya jadi pemain bola. Jadi memang lingkungan itu membentuk kita untuk menjadi apa. Nah, setelah SMA, saya, alhamdulillah, fokus terhadap, sepak bola, dan alhamdulillah waktu itu saya satu-satunya anak Provinsi Bengkulu yang, dipanggil timnas untuk bergabung di tim nasional Garuda 2 waktu itu di Jakarta. Nah, setelah dari situ, saya juga bergabung di Klub Padang. Kemudian, setelah di Klub Padang, saya menamatkan sekolah SMA, lalu kemudian, saya kuliah di Universitas Bengkulu. Jadi total hidup saya itu dihabiskan di Provinsi Bengkulu. Jadi saya awal mulanya itu di SD 1, Kota Bengkulu. Saya belajar di sana. Saya mengikuti drum band. Dulu itu semuanya mengenal saya itu yang gendut, hitam, ireng. Itu ya. Kemarin ketemu sama beberapa calon yang sudah lama kenal dari saya ya, dari kecil. Oh, Agi, itu kamu dulu di gedung daerah yang gendut ya, melinding-linding ya gitu kan. Dan di situ saya masuklah itu ke BINUS ya di Jakarta. Saya merantau ke Jakarta, dan itu pun saya sendiri. Mama dan papa masih di Bengkulu karena masih ada ya pejabat lah ya. Makanya saya itu masuk organisasi seperti Service Club, itu yang bekerja sama dengan Hope Worldwide. Itu salah satu charity organization ya. Dan saya menjadi presidennya, dilantik ya, waktu SMA. Lalu saya juga aktif di UN, Model United Nation, yang itu gimana kita berdiskusi mengenai isu-isu global. Ya. Lalu juga apalagi banyak sekali organisasi yang saya jalankan. Karena apa? Saya ingin membedakan diri saya ini dari pesaing-pesaing yang lain di Architectural Association ini. Dan alhamdulillah dari portfolio yang saya miliki itu, dari kreativitas saya, dan juga tambahan organisasi-organisasi itu menjadi tambahan ya dari nilai saya sebagai kandidat Architectural Association ini. Nah, dari situ saya S1 di sana selama 3 tahun, lalu bekerja selama setahun. Jadi S1 kita dapat Part 1 Architectural, namanya Part 1 Architect. Nah, itu dapat akreditasi dari Royal Institute of British Architect. Dan itu diharuskan bekerja dalam 1 tahun praktek. Itu saya bekerja di Horton Charity Architects di Mayfair, London. Setelah 1 tahun bekerja, balik lagi ngambil S2. Itu 2 tahun S2-nya arsitek di universitas yang sama. Dan sekarang kesempatan lainnya ada di mata kita, dan insya Allah kita akan bisa
berubah dan memajukan Bengkulu bersama Siap, semuanya. mantap. Kalau di cara orang tua mendidik kami mungkin standar-standar aja ya, tidak ada yang satu yang lebih gitu, biasa aja. Cuman saya melihat bahwa lingkungan itu sangat berpengaruh dalam membentuk kita. Itu saya sampaikan tadi kan, bahwa ketika kita waktu itu saya kecil saya tinggal di belakang masjid, maka saya sering bermain-main di masjid gitu kan, sehingga saya bisa ngaji segala macam dan akhir saya bisa mendapatkan prestasi di situ. Kemudian ketika SMP di depan sekolah saya itu lapangan bola, jadi saya main-main bola terus. Nah itu juga membentuk saya sehingga saya menjadi pemain bola. Jadi saya berpikir bahwa lingkungan itu sangat berpengaruh terhadap diri kita. Nah ketika saya setelah kuliah kan saya membuka usaha. Nah membuka usaha karena memang orang tua saya basisnya usaha di minyak. Nah saya mengembangkan usaha itu. Nah kemudian setelah usaha itu berkembang, saya dikenalkan lah dengan politik. Akhirnya saya masuk politik sampai sekarang nggak keluar dari politik. Jadi itu perjalanan saya, dan memang kalau saya lihat lebih pada memang kita nih sebenarnya sudah ada jalannya, cuma kita tinggal menjalankan. Jadi saya sangat percaya itu. Kalau saya lihat dari perjalanan hidup saya itu, ya memang betul-betul ya Tuhan sudah menentukan jalan kita dan kita hanya melakoninya aja. Ya satu hal dulu pernah begini ya, kejadiannya waktu saya tamat kuliah, saya kan minta modal gitu sama orang tua kan. Saya membuka usaha, tapi orang tua saya bilang begini, kalau lu minta modal sama saya, ya, itu anak kecil juga bisa. Nah, jadi akhirnya kita tertantang gitu kan, ya udahlah kalau gitu saya cari akal gimana saya bisa berusaha untuk membuat usaha sendiri. Nah, itu kasusnya beda. Kalau mereka cara didiknya cemplungin aja orang. Benar-benar. Terus apa yang tahu sendiri. Jadi mereka alhamdulillah punya keyakinan pada diri mereka dan diri saya sendiri sebagai pribadi bisa melakukan itu. Ini saya tanya, Pak, Ma, kan udah pada di politik, ya ajarilah apa. Anda udah tahu sendiri loh. Tapi emang begitu cara mereka mendidik itu, pasti kamu bisa belajar sendiri. Dan apa kan yang di sana, toh orang lain juga sudah banyak yang merantau. Orang Bengkulu banyak sekali yang merantau ke Jakarta. Bukan sesuatu yang susah, bukan sesuatu yang baru. Dan saya sebagai orang ya, tidak ada spesialnya. Anak merantau udah itu aja. Ya mungkin yang dipikirkan awalnya itu perempuan, ya kan, apa aman di sana sendiri. Ya tapi kan itu semuanya Tuhanlah yang akan ada takdirnya. Kalau misalnya memang safe dan tidak safe itu semuanya mau di Bengkulu pun juga ada bisa nggak safe juga. Jadi ya kalau buat bapak ibu saya tidak ada masalah. Kalau bapak ibunya anak-anak Bengkulu, saya bilang saya balik kok ke Bengkulu utuh, jadi nggak apa-apa, kirimlah kalau mau. Tapi ya yang saya ingin itu adalah mungkin ke depannya Bengkulu itu adalah tempat orang pantau ke sini. Karena apa? Banyaklah sesuatu yang kita offer ya untuk orang-orang Indonesia, orang-orang luar negeri, karena kita emang banyak sekali yang kita bisa berikan, dan kita tuh kaya sebenarnya. Baik, jadi begini ya, memang kalau kita mau mencalonkan diri kan kita melakukan komunikasi. Dan komunikasi saya itu ya salah satu yang intent tuh dengan pihaknya Pak Agi ya. Dan alhamdulillah setelah kita bertemu, kita komunikasi, kita punya pemahaman yang sama terkait visi misi. Kemudian saya lihat Pak Agi ini kan masih muda, masih energik, dan masih masih inilah dalam pemerintah ya, tentunya perlu idealisme yang kuat ya. Beliau sudah terbelakangi oleh
pendidikan tentang arsitek tentunya, menata kota. Nah ini saya pikir suatu perpaduan yang sangat bagus, karena beliau masih muda, saya juga relatif sudah tua kan gitu kan. Jadi perpaduan itu, saya butuh yang seperti itu agar memang pemerintahan ini ada juga yang berjalan dengan baik sesuai dengan rule yang telah ditentukan oleh pemerintah. Kalau setelah kita berkomunikasi ya, saya lihat itu ada chemistry. Chemistry-nya apa? Kita sama-sama ingin menjadi juara. Dilihat dari latar belakang kita, dan kita punya satu visi yang sama untuk memajukan Bengkulu dengan cepat insya Allah. Karena kita butuh sprinting sekarang ini kan. Dan Pak Deddy sering banget sprinting kan di olahraganya, tapi maksud saya beliau ini juga yang saya suka, walaupun saya anak muda, tapi dia mau mendengarkan apa pendapat saya, tidak menyepelekan dan mendengar anak-anak muda. Dan itulah yang amat saya banggakan menjadi pasangannya Bang Deddy ini. Dan juga beliau ini adalah sosok yang sudah amat sangat berpengalaman ya, sudah matang di politik dan birokrasi Bengkulu terutamanya. Dia sudah menjadi anggota DPRD Kota Bengkulu, dan anggota DPRD Provinsi Bengkulu, sudah menjadi wakil gubernur Bengkulu, saya juga gubernur, apalagi yang kurang, ya kan? Nah, sekarang jadi dan saya amat sangat berterima kasih sekali Pak, berat. Karena apa? Wah, sosok yang memang sudah sangat teruji ya, mau bergandengan tangan dengan seorang yang baru dan anak muda, itu sudah mencerminkan karakteristik beliau. Dan juga kalau saya lihat kita karakternya menyimbangi satu sama lain. Dan itulah kenapa salah satu ya kenapa saya berpasangan dengan Pak Deddy. Ya baik, kalau saya lihat begini, memang Kota Bengkulu termasuk dalam kategori miskin ya. Jadi itu bentuk keprihatinan kita juga ya, maka saya semacam terpanggil lah ya, bagaimana kita mempunyai suatu terobosan dalam rangka meningkatkan baik itu ekonomi, itu menjadikan kota ini kota modern ya, kota yang memang dibangun dengan ilmu gitu, dengan riset, dengan tidak dengan semaunya aja. Nah ini saya pikir perlu itu. Kemudian kota yang punya standar lah. Nah di masing-masing kelurahan, kecamatan itu memang punya standarnya terhadap pelayanan kepada masyarakat. Nah itu yang saya idam-idamkan. Dan ya tentu kan begini, seperti kata bijak bahwa kita ini tidak akan ada manfaatnya atau hidup ini akan berarti kalau kita ini berguna bagi orang, bagi masyarakat banyak. Nah karena itu ini mungkin kesempatan yang baik ketika menjadi seorang kepala daerah. Inilah sebenarnya punya kemampuan seluas-luasnya untuk berbuat kepada orang lain, sehingga memang mengarah kepada arah yang lebih baik di masa-masa yang akan datang. Ya program kalau saya kan ada saya nih. Kalau saya itu pertama itu membagi-bagi beras kepada warga Kota Bengkulu. Setiap bulan ya kita akan bagi-bagi beras. Dan ini dalam jumlah yang banyak tentunya. Kemudian kita juga akan membuat internet gratis ya, wifi gratis bagi masyarakat kota ya. Pemerintah nanti kantor-kantor pemerintah seperti sekolah, kemudian kantor-kantor camat, lurah, itu kita buka internetnya supaya bisa dimanfaatkan oleh masyarakat sekitarnya. Kemudian kita akan mencetak pengusaha baru ya. Jadi anak-anak muda itu kalau nggak dibina, diasah atau dibimbing, dia kan tidak akan menjadi apa-apa. Makanya itu kita akan bina mereka
salah satunya itu membentuk mereka menjadi seorang pengusaha dan membiayai sehingga dia bisa membuka pengusaha baru, mencetak pengusaha baru. Nah ini mungkin terobosan dalam rangka pengangguran yang sangat luar biasa sekarang yang kita hadapi. Ya, saya melihat bahwa masing-masing universitas itu seperti Universitas Bengkulu itu mengeluarkan setiap tahun ribuan mahasiswa. Begitu juga Universitas Hajairien, kemudian UMB, ya, kemudian di Hasen, mereka mengeluarkan ribuan mahasiswa, dan ini perlu terobosan bagaimana bisa menampung mereka. Salah satunya adalah itu, kita akan mencetak anak-anak muda menjadi pengusaha baru dengan disupport seluruhnya oleh pemerintah daerah. Itu kira-kira gambaran saya, dan Mbak Agi punya visi misi juga yang ini. Silakan Mbak Agi. Ya. Kami sepakat. Kita itu karena kan kita memiliki expertise berbeda. Jadi kita berbagi tugas. Bapak sebagai bidang ekonomi dan saya ini sebagai tata kota. Kita akan menghandle dua yang berbeda. Yang terutama karena saya arsitek, saya akan mengutamakan tata kota. Apa tata kota ini? Saat ini, unfortunately, ya, tata kotanya belum ya, dan itu pun dari segi banjir, ya kan, drainase itu banyak sekali. Dan sebagai perempuan juga, saya ingin menata kota untuk menjadi sesuatu yang aman bagi perempuan, terutamanya anak-anak dan juga disable, ya. Dan tata kota ini harus sesuatu yang unik, jangan hanya dikata doang. Dan cara pemimpinan saya itu tidaklah membangun dengan selera sendiri. Jadi apa? Berkolaborasi. Sebagai arsitek, semua orang-orang konstruksi tahu kita itu bekerja bersama-sama. Ada konsultan, ada banyak sekali. Jadi apa? Kita harus mencari sesuatu yang terbaik dan kita harus mengambil keputusan dengan cepat dan berani resiko itu. Karena terkadang kalau lama-lama dipikir nggak maju-maju, nggak jadi-jadi, kalau nanti pada akhirnya gagal, ayo coba lagi. Tapi kan gagalnya lebih cepat daripada kita nunggu. Tata kota itu tidak hanya ditata, namun kita pikir lagi bagaimana menata satu hal, tapi kita bisa jadikan ini buah ke semua hal-hal baru, ya kan? Dan juga terutama kita tidak mau ya yang namanya melanjutkan sesuatu seperti hanya bisa membelanjakan APBD. Kita mau mendatangkan uang. Ya. Dengan forum-forum internasional ini, kita harus nge-branding Bengkulu, ya kan? Kita harus advertise Bengkulu, tidak hanya ke nasional tapi internasional. Dan dengan connection saya di luar, saya yakin insya Allah kita bisa dapatkan investor-investor dari luar dan membuat Bengkulu itu mandiri dan tidak lagi tergantung terhadap APBD. Kalau saya itu bukan tekanan, namun cara pembangunan Bapak kemungkinan akan beda. Kan saya bukan Bapak Agus Rid, tapi saya dibesarkan oleh beliau. Jadi kita berdua tuh orang teknis. Bapak itu dia awalnya dia teknik otomotif dan saya arsitek. Awalnya Bapak tuh kayak, kamu jadi arsitek mikir-mikir dulu. Nah, tapi enggak, dia terserah, yang penting kamu mau jadi apa aja, yang penting harus jadi yang terbaik, ya kan? Dan Bapak ini orangnya tidak pernah menyuruh harus begini, harus begitu. Enggak, Agi, kamu cari cara sendiri, kamu punya otak sendiri, cara kepemimpinanmu sendiri, kamu punya ide sendiri untuk Bengkulu. Saya support karena cintanya dia dengan provinsi Bengkulu dan saya juga dengan cinta saya. Tapi menurut saya, kalau saya sih lebih ke ya mungkin jadi saya kakak pembangunan atau bagaimana gitu ya. Tapi insya Allah apa yang baik dari beliau itu bisa diterapkan di sana. Saya melihat ada beberapa hal ya, ada dua hal. Yang pertama itu
tujuan olahraga itu adalah untuk menyehatkan suatu masyarakat, sehingga menjadi masyarakat yang unggul karena dia sehat, unggul, dan ini kita harap bisa bersaing nanti di tingkat nasional maupun internasional seperti disampaikan oleh Mbak Agi tadi. Yang kedua, olahraga ini sudah menjadi sebuah sebuah event yang dapat menghasilkan perekonomian yang sangat baik. Saya melihat bahwa seperti di Bali itu ternyata 70% Bali itu orang yang datang ke Bali itu dengan event, macam-macam eventnya, ada event olahraga, ada event bisnis dari BUMN internasional maupun nasional, jadi event. Jadi saya melihat bahwa ini ada peluang nih untuk olahraga, untuk dijadikan event sehingga orang datang ke Bengkulu. Kita dulu pernah orang tuanya Agi membuat MTQ nasional di sini. Waduh, gila bener, emang orang datang bertumpah ruah gitu kan. Rental mobil laku, kemudian oleh-oleh laku, banyak yang ini meningkat produksinya. Kemudian hotel-hotel penuh, luar biasa lah waktu itu. Saya sempat bayangkan rumah saya itu sempat disewa untuk salah satu official dari berbagai daerah yang ada di Indonesia. Jadi, mereka itu datang ya, kalau event itu mereka itu datang, itu saya hitung-hitung minimal mereka menghabiskan uang 10 juta minimal itu, karena dia beli tiket, hotel, makan dan seterusnya. Nah, kalau kita mengadakan event yang skupnya nasional, itu rata-rata tuh 1.000 orang yang hadir ya. Saya hitung lebih kurang 1.000 orang yang hadir. Kemudian biaya gitu untuk melaksanakan event itu ya sekitar 300 sampai 500 juta. Jadi kalau 1.000 orang yang hadir, dia menghabiskan 10 juta, berarti 10 miliar uangnya. Sementara kita mengeluarkan uang cuma 300 sampai 500 juta. Jadi ini sangat menguntungkan. Nah, ini saya berniat kalau seandainya memang direstui Allah, ya kita akan adakan event nasional itu, ya kalau bisa kita kejar 1 bulan sekali itu bagus ya. Tapi minimal event nasional nanti akan hadir di kota Bengkulu ini, sehingga meningkatkan ekonomi masyarakat. Bayangkan tuan rumah PON itu ya, pemerintah pusat itu menginvest 3 triliun, membuat stadion, venue dan segala macam. Itu luar biasa memang dampaknya, dan itu menjadi aset daerah nantinya. Jadi event itu menjadi penting untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Saya saya punya sifat tuh gimana ya, saya selama ini sama orang selalu harmonis tuh. Hampir dikatakan itu tidak pernah saya melakukan gesekan sama orang ya. Bahkan kalau ada gesekannya itu saya lakukan dengan cara-cara santun gitu kan, tidak dengan cara-cara kasar dan seterusnya. Nah, saya yakin dan percaya, saya senang kalau lihat anak muda yang punya semangat ya, kemudian punya idealis yang mempunyai ilmu terkait mengelola tata kota. Saya senang, Mbak. Saya senang melihat anak-anak muda yang punya kemampuan, yang berani menerobos suatu persoalan sehingga menjadi kotanya menjadi lebih baik. Itu luar biasa menurut saya. Nah, kalau saya lihat dari karakter saya itu sulit untuk terjadi seperti itu. Nah, karena saya juga udah sering berpasangan dengan yang lain-lain ya. Sebelum ini kami santai-santai aja, karena saya juga orangnya tidak terlalu neko-neko lah kira-kira dalam pemerintahan itu. Karena saya juga dulu, bayangkan saya dulu di DPR periode kedua di kota, saya mengundurkan diri di DPR. Nah, bayangkan di Indonesia mungkin jarang yang berani mengundurkan diri. Itu bentuk komitmen saya ya, bagaimana saya itu pengen memang perubahan yang sangat cepat lah bagi kota Bengkulu sehingga berdampak pada masyarakat, kesejahteraan masyarakat. Kita kan sudah merangkum visi dan misi, dan dari kesepakatan itu kita bagaimana caranya berpedoman lah dengan visi dan misi itu. Dan saya tahu diri sebagai wakil, tentunya saya akan panut dengan atasan. Dan saya pun juga masih muda dan butuh banyak bimbingan dalam politik ya, in particular. Jadi visi dan misi apapun segalanya saya akan sampaikan ke beliau. Jika beliau bilang ini tidak mungkin terjadi, saya manut.
Saya melihat bahwa semakin banyak calon semakin bagus, karena masyarakat pasti punya banyak pilihan, ya. Nah, bagi kami sebenarnya saya kepada calon-calon semua itu adalah teman-teman baik saya. Mungkin orang nggak percaya, kita sering komunikasi kok, sering telepon-teleponan, ya, dengan beberapa teman yang juga sedang mencalon, ya, tapi, kita bisa memisahkan lah, ada saatnya kita berteman, ada saatnya kita berkompetisi, dan ketika kompetisi ini selesai kita akan berteman lagi. Karena seperti kata orang, politik ini sementara tapi pertemanan adalah selamanya. Dan saya juga pikir kalau kita punya musuh satu aja pusingnya setengah mati kan. Tapi semakin banyak teman ada semakin senang, semakin bahagia. Enggak ya, saya malah kepingin lebih banyak perempuan menyalonkan diri sebagai pimpinan. Jadi karena kita satu-satunya yang pasangan yang mengadilkan kedua gender ya, laki dan perempuan. Jadi menurut saya ya oke. Ya, kalau prinsip hidup saya begini, hidup itu kan tidak ada yang tidak mungkin ya. Semuanya itu bisa terjadi. Yang kemudian saya percaya bahwa apapun keputusan atau apapun yang kita alami itulah yang terbaik bagi kita yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Nah, kemudian bekerja aja, bekerja keras, dan yang paling penting hidup kita ini bermanfaat bagi orang. Itu yang menjadi yang selalu ada di hati saya, sehingga saya selalu berbuat bahwa saya ingin berbuat untuk orang banyak. Kalau saya diawali dari mau tidak mau pede dulu aja, ya kan. Dan always true to yourself. Jadilah dirimu apa adanya. Atasi semua masalah dengan bagaimana cara dirimu sendiri mengatasinya. Jadi pada akhirnya nanti nggak pusing sendiri. Kadang kan kalau memang menjadi orang lain itu susah nanti ke depannya menutup-nutupi yang lainnya. Maka dari itu, even dari sekarang, kadang itu kan, kamu harus pakaian begini, pakaian begitu. Enggak. Saya yakin warga Bengkulu akan memilih saya apa adanya. Saya tidak usah pakai kostum segala macam, dan pemuda Bengkulu yakin dia tahu apa yang benar-benar seorang itu bagaimana. Kalau tidak, itu hanyalah image doang. Ya itu sih, true to yourself. Baik, saya pikirkan. Pertama gini, Mbak Agi ini kan dia sekolah, kemudian dia besar di London ya. London ini kan kota ya lebih modern ya, kota modern. Saya ingin bahwa Mbak Agi itu membawa sesuatu ilmu yang didapat, dan mereka sudah bergaul di situ dan tahu tentang tata kotanya London. Nah, itu bisa diaplikasikan di kota Bengkulu. Ya, itu yang harapan saya. Kemudian yang kedua, saya juga ingin mengasah anak-anak muda, ya, karena anak-anak muda ini kan diberi Allah itu kan memang berbeda-beda. Ada yang hobi olahraga, ada yang bisa olahraga, ada hobinya nyanyi, ada hobinya mungkin mengaji dan seterusnya. Nah, fungsi kami itu adalah mengasah mereka sesuai dengan bakat yang mereka punya. Ya, mungkin orang yang pintar di akademi tapi tidak pintar di olahraga. Mungkin ada orang yang pintar bernyanyi tapi tidak pintar menari. Jadi kami melihat itu, potensi itu, akan kami lakukan sesuatu yang baik, sehingga ini menjadi sesuatu ya, yang berarti lah. Jadi anak-anak kita ini menjadi anak-anak yang unggul, yang bagus, yang dapat bersaing di tingkat nasional maupun di tingkat internasional. Kalau dari saya singkat saja, masyarakat Bengkulu kita harus berani juara, jangan minder. Saya dan Bang Deddy adalah contoh bahwa kita tuh sama potensinya dengan orang-orang lain dari tingkat nasional maupun internasional.
Baik, ya kami mengimbau kepada masyarakat Bengkulu sebentar lagi kita akan melaksanakan pilkada wali kota maupun gubernur, maka kami menghimbau untuk kita saling menjaga ketertiban, jangan sampai gara-gara pilkada kita bergesekan dengan tetangga, teman-teman kita, teman sekolah dan teman satu kantor. Nah, yang penting sekarang adalah pilkada ini adalah memang mekanisme demokrasi yang ada di Indonesia, dan kita melakukan ini dengan riang gembira sehingga demokrasi ini berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang kita harapkan bersama. Ya, terutamanya bagi anak-anak muda, marilah kita ikut pesta demokrasi, karena inilah saatnya anak muda itu bukanlah lagi menjadi objek pembangunan namun subjek pembangunan.